toek atau keranda. Aduh. Sordan. Punten, nggak bisa, Mak. Alhamdulillah masih diberi kesempatan buat nyobain buah langka. Perburuan emak mencari bahan masakan emang gak mudah. Seringkali harus berendam seperti ini, baik di laut, muara sungai, sampai di sawah. Tapi emak teh gak pernah bosen atuh. Soalnya seru pisan. Dan hasil yang didapat pun gak main-main. Luar biasa banyaknya. Sadayana, gak usah heran atuh lihat Adani bawa ember segede gini. Musim hujan itu artinya musimnya kerang sawah. Lagi banyak banget, euy. Nah, makanya emak sama Adani mau ngumpulin kerang sawah dan ember ini jadi wadahnya. Kamu lagi ngapain sih, Dan? Garap, Bu. Aduh. Kerang sawah bisa kita temuin di sawah-sawah yang lagi terendam. Biasanya kerang sawah suka berada di dasar sawah, menyatu dengan lumpur. Pokoknya sepanjang rawa ini tuh luas banget. Itu sampai depan tuh kerangnya banyak banget. Bukan hanya aja yang cari kerang ini, tapi banyak banget yang cari kerang-kerang seperti ini. Ma, tempat mancing. Yuk. Nah, kalau sawahnya lagi banjir begini, kerangnya akan melimpah. Kadang kalau kita nyari seharian bisa dapat berkarung-karung loh. Makanya banyak orang di kampung emak yang ngumpulin kerang sawah. Sama mereka teh biasanya dijual. Tapi ada juga yang cari buat dimasak buat makan di rumah. Soalnya rasanya raos pisan. Oh iya, kita harus cari lokasi yang dangkal ya. Karena cari kerangnya harus diraba pakai tangan. Kalau dangkal kan jadi bisa lebih mudah nyarinya tuh. Di tempat inilah favorit untuk mencari kerang. Sampai sana tuh. Tapi kita harus carinya ya jangan ada padi. Iya, satu lagi, cari lokasi yang nggak ada padinya, biar mempermudah perburuan kerang. Nah, ini namanya totok sawah, toe. Nah, seperti ini. Ada yang panjang, ada yang agak bulat. Nah, yang ini namanya tuh kijing. Tapi kalau yang agak bulat namanya totok atau toe. Nah, biasanya kerang yang ada di sawah ini adalah kijing dan totok sawah atau toe. Perbedaan keduanya terlihat dari bentuk cangkangnya. Kalau yang panjang pipih itu namanya kijing, sedangkan toe bentuknya lebih membulat. Kedua kerang ini adalah jenis kerang air tawar yang biasa hidup di dasar sungai atau rawa yang berlumpur dengan suhu yang relatif dingin. Di sawah ini guys, terkenal banyak kijingnya ya. Kijing sama toe sama ikan. Pokoknya komplit. Maka banyak yang lagi ngusutnya. Dimancing. Mancing. Ngusut, besar wayo. Emak sama Adani sampai jongkok-jongkok biar lumpurnya bisa diraba-raba. Jangan ketawain kita atuh Sadayana. Kan kalau nggak dongkos susah ambilnya. Kalau mau dapat banyak kijing dan toe, kita harus pindah-pindah tempat. Harus menyisir pelan-pelan, jangan menetap di satu tempat aja. Ini padinya gagal ini padi. Sayang banget. Kasihan yang punya sawahnya. Adani beruntung banget langsung dapat 2. Katanya sih kijing-kijing hidupnya suka bergerombol. Jadi kalau kita sudah menemukan satu kijing, pasti bisa menemukan kijing lain di sekitarnya. Apa nih? Hidup nggak? Hidup. Hidup. Dapat yang
gede, betul-betul gede. Biasanya ada temennya. Ini namanya toe. Saya juga gede. Mana? Alah, kecil mah. Kirain beneran gede. Ada bapaknya emak tuh ikut nyusul juga akhirnya. Tuh. Ma, Ini bah, barang. oh cook. Iya bener sih Mama nyusul. Udah, abang mah kalau soal ginian mah hobinya dia. Apalagi kalau tahu airnya gede, pasti dia ngejala ikan. Satuin aja bah. Ah, lihat. Wah, iya bener gede-gede. Ih, berapa banyaknya ya? Kijing. Ih, toe, banyak toe. Asik, kijing sama toenya udah banyak banget nih. Disatuin sama hasil tangkapan si Abah. Tangkapan kita ini. Wow, Dan. Ini sih bener-bener pesta kerang, meni loba pisan. Nah, sebelum dimasak, emak harus rendam dulu kijing dan toenya selama 1 malam. Lihat nih hasil yang udah direndam, kotorannya pada keluar. Setelah direndam selama 1 malam, kijing dan toe harus dicuci lagi di air mengalir supaya benar-benar bersih. Nah, kalau sudah bersih, rebus di air yang mendidih sampai cangkangnya terbuka ya. Kira-kira 10 menit. Selanjutnya dikeluarkan dagingnya, lalu keluarkan kotoran kijing dan toe kayak gini. Dan bersihkan lagi menggunakan air mengalir. Oh iya, kerangnya mau emak masak pakai bumbu semur. Wangi banget loh ini. Pasti yang di rumah ngiler ya. Kijing dan toe ini kaya akan zat besi, jadi baik sekali atau dikonsumsi oleh penderita anemia. Untuk anak-anak juga bagus pisan, euy. Wah, udah mateng nih kijing dan toenya. Saatnya makan-makan. Akhirnya matang juga nih, Ha. Walaupun prosesnya agak lama, tapi nggak apa-apa lah. Tapi hasilnya tuh luar biasa. Dah, ayo. Jadinya agak ikut. Enggak, hitam gimana? Emang kayak gini. Nih. Makan. Kasih, Nah. aja. Wah, ini enak pisan loh Sadayana. Rasanya kenyal-kenyal. Nggak nyesel deh harus berendam berjam-jam. Kalau hasilnya bisa banyak dan begini enaknya. Nikmat pisan. Pokoknya perjuangan emak dan Adani bener-bener terbayarkan, euy. Sadayana, yang namanya berburu bahan masakan di alam teh sangat bergantung dengan situasi dan kondisi alam, euy. Seperti hari ini, awalnya emak dan Adani mau menjaring ikan di muara pantai. Ternyata laut lagi pasang. Langsung ubah rencana deh. Disayangkan sekali, Dan. Padahal emak sama Adani tuh kayaknya mau nyebrang ke sana, mau ngejala ikan. Tapi kalau kayak gini mah gimana kita mau ngejala ikan, Dan? Lewat aja tuh sama tuh. Mana kayak airnya gede, Dan? Masa kita harus nunggu sampai sore? Nggak mungkin, kan? Daripada ini Gimana, ngejalannya Bang? nggak jadi, mah mending cari bahan masakan aja lah Masakan. yang ada di pinggir pantai di sini. Apa pinggir kira-kira laut. ya, Dan? Oh iya. Sudah Apa tuh. ya? Karena ngejalanya gagal, nggak mungkin kita sampai sore nunggu di sini. Sampai malam kali ini, Madan. Tahu ini Ya mah udah. untuk kapan? Emak sama Adani mau mencari sayuran liar dekat-dekat pantai sini ya, dekat-dekat laut. Syukur-syukur ada ya. Syukur ada. Tetap aja yang bisa dimakan, Dan. Udah, mau ini kamu makan. Jangan yang beracun nanti Ah. lah. Yaudah tuh, Emak sama Adani mau jalan dulu.
Nah, di tepi pantai Karangtirta, Desa Sukaresik, Kabupaten Pangandaran, bakal jadi lokasi berburu emak kali ini. Ditemani sepoi angin dan pemandangan yang indah, hari ini emak semangat sekali mencari bahan makanan untuk dimasak. Tapi berbeda dengan di hutan. Tanah di tepi pantai bukanlah habitat yang bisa ditumbuhi berbagai jenis tanaman. Airnya yang asin dan hawa yang panas menjadi beberapa sebab mengapa tidak semua tanaman bisa tumbuh di tepi pantai. Sepanjang mata memandang, emak hanya melihat semak belukar dan tanaman liar. Tapi kalau jeli, ternyata di sini ada juga loh tanaman berbunga yang enak untuk dimasak. Ayo, ada yang tahu nggak sayuran apa aja yang bisa dimakan sekitaran sini, sekitaran pantai? Terus saya mau nyari sama ada nih. Nih, bunganya. Ini tuh sayuran bisa dimakan. Ini namanya kembang koek atau keranda. Kerandan, kembang koek atau kerandan. Apa, Mak? Kembang nggak enak, Kak? Ini kembang ini nih, lihat. Depan lihat ada tah, eta. Ayah. Nah, ini juga ada bijinya. Tapi nggak enak. Lebih enak bunganya. Apa? Ini bijinya, ini bunganya. Lagi. Kembang koek atau kembang kerandan ini adalah tanaman berbunga yang tumbuh di tepi pantai. Cantik pisan ya warna kembangnya. Kembang kroek dan tanaman-tanaman ini ternyata punya fungsi penting loh, yaitu bisa mencegah erosi di tepi pantai. Pasir di tepi pantai jadi tidak tersapu habis oleh ombak maupun hujan deras karena tertahan oleh akar kroek dan tumbuhan lainnya. Yang unik dari tanaman ini adalah kemampuan adaptasinya pada iklim tropis. Kembang koek akan otomatis menguncup saat matahari bersinar terik. Unik juga ya. Emak hari ini cukup beruntung karena bisa menemukan banyak kembang koek yang bermekaran. Karena kembang koek teh tidak mekar setiap saat, ada musim-musimnya. Biasanya mah saat musim hujan, itu pun hanya tumbuh di pantai yang jarang terjamah oleh manusia. Oh iya, bagi masyarakat yang biasa mengonsumsinya, kembang koek diolah menjadi pecel. Kalau emak sih punya cara sendiri untuk mengolahnya. Nanti deh, emak kasih tahu. Tapi emak sempat dengar kalau kembang ini sebenarnya beracun. Tepatnya pada biji yang tumbuh di tanaman koek ini mengandung zat beracun sianida. Ya walaupun dalam jumlah yang sedikit sih. Namun, sebagian yang membolehkan mengonsumsi kembang ini bilang kalau koek bisa dimakan asalkan dimasak dengan benar, supaya zat beracun pada bijinya bisa hilang. Kalau emak kan memang cuma ingin mengolah kembangnya, dah. Jadi insya Allah aman lah untuk diolah. Terlebih lagi sudah banyak masyarakat yang mengonsumsinya dan tidak ada tuh yang mengalami reaksi beracun apa-apa. Apa emak bilang banyak. Kita alhamdulillah nemu juga sayuran yang kita bisa olah. Nah, sayuran kembang koek kata emak itu cuma tumbuh di pesisiran pantai aja, nggak bisa tumbuh di kebun-kebun. Tuh buahnya kameramen. Ya, ini bijinya, biji dari kembang koek. Tuh, ini bunganya yang udah layu. Sudah cukup banyak kembang koek yang emak kumpulkan. Kalau diperhatikan, kembang koek teh mirip dengan kembang turi ya. Kembang koek juga mirip dengan tanaman tapak muda. Warna keduanya malah serupa, Namun bentuknya agak berbeda sih, tergantung daunnya juga. Bentuk daunnya juga beda. Nah, kalau tanaman tapak kuda tidak bisa dikonsumsi ya. Jangan salah petik ya Sadayana, soalnya tumbuhnya berdekatan, Udah banyak, baru sebentar lihat. Udah dapet banyak. Baru sebentar ini. Rezekinya orang yang tinggal di pesisir pantai nih Sadayana. Mantap surantap, Nggak ada ikan, bunga koek atau bunga keranda pun jadi. Sebelum kita olah, seperti biasa, cuci dulu kembang koeknya. Dan ini dia bunganya udah cuci bersih. Sekarang mau nyiapin untuk bumbunya. Seperti biasa bumbu sangat. Nah, untuk bumbu halusnya gunakan cabai, bawang putih, bawang merah, sama kemiri.
Nah, untuk diirisnya gunakan bawang daun, cabai merah, sama tomat. Untuk tambahannya tahu, telur, serai, sama daun salam. Tahunya sudah emak lembutkan nih. Kemudian masukkan bumbu-bumbu yang telah diiris. Jangan lupa tambahkan 2 butir telur untuk meletakkan semua bahan. Cakep pisan ya paduan warnanya. Setelah itu siapkan daun pisang untuk mengukus. Sudah tahu dong mau bikin apa? Iya, emak mau bikin pepes tahu kembang koek. Ini dia pepes bunga koek. Koeknya udah jadi. Tadi kerandang. Udah, makan. Mak sengaja nggak pakai sendok, mak mau pakai tangan. Ini mak udah cuci bersih ya tangannya panas, Mak. ya. Hah? Panas. Lihat pepesannya. Wangi banget, Jamur guys. Buka, pepes bunga. Tuh. Tadi kan warnanya ungu ya. Kalau udah dipais tuh warnanya jadi putih. Persis kayak jamur. Panas. Bismillahirrahmanirrahim. Cabainya mak. Rasanya kayak jamur banget, coba. Ya, enak ya. Pokoknya mah rasanya raos pisan sadayana. Sayangnya sadayana cuma bisa liatin emak makan. Mau coba tiru masak di rumah, bahannya langka euy. Mana ada yang jual kembang koek di pasar. Sok we ke rumah emak, nanti emak masakin. Hari ini kita kembali mencari buah langka di hutan. Perjuangannya teh double, berkali-kali lipat. Udah perjalanan menuju pohonnya seperti mendaki gunung. Ngambil buahnya pun butuh perjuangan. Licin banget, Dan. Bentar, Dan. Aduh, Mas mak, bikin mak. licin banget, Soalnya ini Perjalanan masih jauh. Turun nanjak. Tapi tetap semangat. Ayo. Akhirnya kita udah nyampe di tempat buahnya. Dulunya di lokasi ini adalah hutan belantara banget. Buah ini namanya lengsir atau matoa hutan. Dan sekarang kita akan pergi ke lokasi. Lihat, lokasinya yang akan kita tuju. Kita harus cari jalan dulu sampai sini. Tuh, Adani udah duluan. Karena pohonnya gede banget. Susah nggak ada naiknya ya? Ayo kameramen, ikutin mak. Waduh. Men. Men. Lihat jalan kita. Tapi nggak apa-apa, demi kita akan memanen buah lingsir. Perjalanan seterjal apapun akan emak lalui. Letak pohon matoanya masih sulit terjangkau untuk dipetik. Kita mesti lebih mendekat supaya bisa terlihat setinggi dan sebesar apa pohonnya. Nah, ini adalah salah satu perjalanan yang sangat sulit, yang sangat terjal, karena kita harus buat jalan dulu. Dan jalannya pun susah. Banyak bebatuan licin kayak gini. Nah, ayo Dan. Tebing di sini jadi rintangan terakhir yang mesti kita lalui untuk bisa sampai ke pohon matoa. sana ada pegangan pohon. Punten, Nggak bisa mak. Astagfirullahaladzim. Awas. Udah, bisa. Keberatan Dani. Tuh, lihat si Adani masih terus berupaya membuka jalan supaya kita bisa lewat. Semangat ya, A. Akhirnya sampai juga kita. Ada pohon matoa teh besar banget. Mirip pohon durian yang kemarin emak temui. Lingkar pohonnya besar pisan.
Pohonnya gede banget guys, tuh. Ini malah sama pohon ini apa? Aren. Aren. Memang sih pohon matoa punya ukuran yang besar, bisa tumbuh setinggi sampai 50 meter. Diameternya juga bisa mencapai 140 cm. Makanya mustahil pohon ini bisa dipanjat tanpa peralatan yang memadai. Karena belum menemukan cara untuk memanjatnya, kita memutuskan untuk turun lagi. Tapi semangat kita tidak surut. Emak mau coba cari buah matoa yang berserakan di tanah. Aduh, kalau untuk pohonnya kita tidak mungkin bisa panjat karena adanya kecil banget. Susah buat manjat. Kira-kira kita mau ngapain? Cari aja ya Dan. Mulungnya Dan. Semua buah matoa yang emak pungut teh ternyata sudah pada busuk. Ini mah udah nggak enak kalau dimakan. Ada nggak Dan? Gak ada, Mak. Nggak ada. Kayaknya kalau mulung-mulung mah nggak ada, Mak. Kita harus manjat. Kalau manjat tuh nggak mungkin karena pohonnya tuh gede banget. Dan ini nggak mungkin bisa manjat. Ya udah, sekarang kita akan cari cara gimana caranya agar buah ini terambil, A. Petik, A, ayo, A. Di saat seperti ini, kesabaran dan ketenangan kita diuji Sadayana. Pilihannya ya cuma dua, menyerah atau terus mencari cara lain sampai ketemu jalan keluar. Sadayana punya jalan keluar untuk kita nggak? Alhamdulillah, setelah mengelilingi pohonnya, kita menemukan titik yang cukup mudah untuk memetik buah matoanya. Ide lain pun jadi terpikirkan untuk memetik buah selain harus memanjat. Ya dengan galah yang ujungnya dibelah dua. Ayo, ayo, sini. Mantap, Mak. Alhamdulillah. Dengan susah payah akhirnya dapat juga buah matoanya. Tugas emak tinggal tangkap aja hasil petikannya. Oh iya Sadayana, buah matoa teh berasal dari wilayah timur Indonesia seperti Papua dan Maluku. Bibitnya bisa tumbuh dengan mudah baik di dataran rendah maupun tinggi. Buah ini memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi. 1 kilonya bisa dijual seharga 65 sampai 80 ribu rupiah di pasaran. Nah, kandungan vitamin C-nya lumayan tinggi. Jadi bagus sekali meningkatkan kekebalan tubuh biar nggak gampang sakit. Dapat lagi. Wah, pelan-pelan, Nak. Pelan-pelan. Pelan. Nyangsang. Ada nih yang ambil, emak yang muriweh. Sedikit demi sedikit, lama-lama matoa yang dipetik Adani bisa terkumpul banyak juga, euy. Hikmah dari petualangan kali ini jangan mudah menyerah ya, Sadayana. Udah Dan, nggak ada lagi. Ada, Mak. Udah. Udah. Sekarang saatnya kita menikmati buah matoa ini. Akhirnya setelah perjuangan yang sangat susah dapat juga ya. Alhamdulillah tuh. Matoa, langsir. Bunda-bunda, adik-adik, ada yang pernah nyoba belum buah langsir atau matoa hutan? Matoa hutan. Udah, sekarang mau nyicipi. Ayo, A. Ini hitam kayaknya, Mak. Keras banget. Tuh. Ini keras nggak bisa dipejat, Mak. Harus Harus digigit. digigit. Oh, bisa, Mak, tuh. Nggak. Guys. Isinya. Oh, ternyata seperti ini isinya. Iya, Mak. Biji semua ya. Coba. Manis banget kameramen. Rasanya manis, cuman isinya nggak terlalu tebal ini, Mak. Dagingnya tipis banget. Sedikit. Tapi manis banget. Kayak Aceh, kayak rambutan. Wangi durian. Wangi durian di kali mana yang kita makan matoa. Nah, guys, ini untuk rasanya manis. Manis. Ada wangi-wangi duriannya kayaknya, Mak. Tapi manisnya itu loh Dan ya. Manis banget. Kayak makan gula, Mak. Nggak ada sama sekali rasa kecut ya. Asam nggak ada ya. Pahit nggak ada. Pokoknya manis banget. Amis, manis bukan amis.
Nah, untuk teksturnya buah matoa ini mirip sekali dengan kelengkeng, sangat lembut. Unik pisan buah satu ini ya. Ada rasa rambutannya, kelapa muda dengan tekstur seperti kelengkeng dan ada aroma duriannya. Alhamdulillah masih diberi kesempatan buat nyobain buah langka karena udah langka banget ya ayah. Langka. Jauh. Makanya ini beruntung banget emak dapetin buah langka. Biasanya kalau di hutan mah habis, Mak. Sama burung sama monyet ya. Mas sama binatang-binatang yang ada di hutan. Setiap petualangan emak pasti punya cerita tersendiri. Sempat putus asa karena susah untuk memanjat pohonnya, tapi akhirnya kita bisa menemukan jalan keluarnya dan berakhir dengan indah. Bisa menikmati buah matoa yang unik dan eksotis ini. Mantap surantap, oi. Sadayana, minyak masih mahal. Makanan yang dibikin tanpa minyak teh masih jadi andalan emak di rumah. Emak teh suka pisan masak pais alias pepes. Masakan khas tanah Pasundan ini favoritnya emak banget. Hari ini emak mau bikin 2 jenis pepes. Kalau yang pertama pepes ayam. Emak yakin dah semua pernah makan pepes ayam. Nah kalau pepes nasi pernah nggak? Hari ini tuh khusus spesial pengen pepes ayam. Untuk bumbunya udah simpan di bawah ini. Semua bumbu dapur teh ada semua, tapi yang paling penting harus ada daun kemangi ya, biar wangi pepesnya. Sekarang tinggal tumbuk sampai halus sebelum bumbunya digoreng ya. Karena lebih suka kalau pepes itu bumbunya digoreng. Saat mepes biasanya ada 2 kali proses. Setelah dikukus bakal dipanggang. Dengan cara ini bisa menghasilkan ayam yang bertekstur lembut. Rasa rempahnya teh juga bakal semakin kuat. Nah, setelah bumbunya halus kayak gini, sekarang tinggal goreng dulu bumbunya. Siapin apinya dulu, ah. Tumis bumbu pepesnya sampai harum ya Sadayana. Pastikan apinya juga nggak terlalu besar ya, biar nggak gosong. Sadayana teh lebih suka masak pepes yang bumbunya digoreng dulu atau enggak nih? Sesuai selera atuh, yang penting mah enak hasilnya. Nah, campur semua bumbunya ya, soalnya buat nanti nasi. Kunci bikin pepes yang enak teh ada di perpaduan isian dengan bumbu yang kaya rempah. Terakhir, tambahkan daun bawang, tomat, telur ayam, dan daun kemangi. Aduk semuanya sampai rata ya. Nah, kalau udah kayak gini, siap buat dibungkus. Saya bungkus. Cara bungkus pepesnya gampang banget Sadayana. Ini emak pakai beberapa lembar daun pisang biar nggak gampang sobek. Selanjutnya bisa digulung atau dilipat, lalu tusuk dengan lidi. Supaya isian pepesnya nggak berhamburan, jumlah daun yang digunakan memang harus lebih dari 2 ya Sadayana. Oke, yang bungkusan ayam udah selesai. Ini yang terakhir. Sekarang tinggal bungkus yang pakai nasi. Dan bumbunya tuh sama ya kayak yang tadi bungkus ayam. Dan bahan utama kita tadi kan daging. Kalau sekarang mah usus sama ati. Atinya di bawah tuh. Tuh atinya campur ati. Yang suka makan jeroan pasti suka banget nih. Nggak lupa emak tambahin minyak sayur biar ngelengket. Diaduk-aduk sampai semuanya bahan tercampur ya. Sambil menunggu emak bungkus pepes nasinya, Adani lagi nyiapin apinya tuh. Biar ayam dan nasi di dalamnya benar-benar matang, butuh waktu ngukus sekitar 2 jam. Ini dia hasil paisan. Ini panas nasi di atas. Nasi. Buka dulu, A. Saya mau buka nasinya. Panas ini. Hah? Panas. Enggak, dingin. Ya panas lah. Udah matang. Lihat nih Sadayana, endul pisan euy. Makanan khas tanah Pasundan yang dibuat langsung oleh orang asli Pasundan. Pastinya teh raos pisan. Tuh lihat penampakan nasi kuning. Emak sampai
Mami siapin lalapan dan jengkol biar makin enak. Suap pepes nasinya, lalu lalapannya, dan jangan lupa jengkolnya. Mantap, Sadayana. Daripada ngiler, mending bikin sendiri aja atuh Sadayana. Praktekin bikin pepes ala emak, dijamin anti gagal, bikin enak.